Tumbuhan yang bisa menyembuhkan mata rabun, min plus linda. Tumbuhannya seperti apa, Pak? Nah, ini tumbuhannya, Pak. Ini tumbuhannya, Pak. Di sini ada yang pernah menggunakan nggak, Pak? Ada di sini banyak ya. Bapak pernah menggunakan Pak? Buat burung ya. Memang ada juga yang buat burung ya. Ada yang menggunakan Bapak di sini, Pak? Ini dinamakan bunga apa, Pak? Kitolot. Bahasa Indonesia dinamakan kitolot. Setiap daerah punya namanya sendiri. Ada yang menamakan berajauni, tikorja, mata dewa, bunga bintang 5. Setiap daerah itu punya nama. Dan sekarang tumbuhan ini dari pihak medis itu sudah dilarang. Kenapa dilarang? Karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu caranya. Nah, di sini saya jelaskan cara menggunakan bunga kitolot. Saya gambarkan ya, Pak. Nah, ini seumpama bunga kitolot, ambil yang sudah mekar, jangan yang kuncup, yang sudah mekar. Petik dari ujungnya yang hijau. Petik dari pentol yang hijau. Gunanya apa dipetik dari pentolnya? Disterilkan terlebih dahulu, Pak, dicuci bersih ya, agar obatnya tidak hilang. Dipetik dari pentol hijau, dibalik, tangkainya di atas, yang mekar di bawah. Sterilkan terlebih dahulu, cuci di air keran, air mengalir. Udah steril, balikan kembali, yang mekarnya di atas. Pentol yang hijau dipetik. Nah, di sini di tengahnya itu ada benang sari, putiknya. Putiknya benang sarinya dicabut, dia memanjang seperti helaian rambut. Karena banyak masyarakat nggak diambil lagi. Sudah diambil, jadi bolong seperti trompet kecil. Di dalamnya, di dalam tangkainya sini itu ada obatnya, cairan putih bening, dinamakan alkaloid saponin polifenol. Di ujungnya sini, di sini ada getahnya sedikit, bekas petikan pentol yang hijau. Getahnya jangan sampai masuk ke mata, karena apabila masuk ke mata nanti bisa menyebabkan katarak. Gimana caranya supaya getahnya nggak masuk ke mata? Diamkan dulu, taruh di atas piring agar getahnya menetes atau menghilang. Lalu sediakan setengah gelas air minum, air putih ya, Pak, yang sudah dimasak. Jangan yang terlalu dingin, jangan yang terlalu panas. Hangat alat bubuk, diambil setengah gelas air minum. Caranya direndam. Direndamnya jangan ditidurkan, yang benar dirikan, yang mekarnya di atas. Rendam selama 2 menit. Sudah 2 menit dikompak agar airnya naik masuk ke dalam tangkainya. Airnya masuk, pencet, bercampur sama obat, arahkan ke mata, lepas pencetannya, air keluar, buang sekali pakai. Ambil bunga yang satunya lagi, caranya sama seperti tadi, buat mata sebelahnya, buang. Jadi fungsi satu bunga untuk satu mata. Pejamkan mata, langsung diinkluk. Nanti Bapak yang matanya nggak pernah diperiksa, kotoran yang mengendap bertahun-tahun itu akan keluar. Mohon maaf Bapak biasanya menggunakan tetes mata itu dangak atau tiduran? Dangak. Suka kerasa nggak di tenggorokan? Ya. Jadi mulai dari sekarang buat Bapak menggunakan tetes mata apapun, setelah dangak, teteskan. Obatnya udah masuk, pejamkan mata, langsung diinkluk agar kotorannya keluar. Nanti keluar sama air mata. Kalau Bapaknya dangak, nanti malah masuk ke dalam, mengendap, jadi jatuh ke tenggorokan. Buat Bapak yang menggunakan tetes mata berbahan dasar kimia seperti Insto, Roto, Cendo maupun yang lain, begitu tutup botolnya sudah dibuka, itu tidak boleh digunakan lebih dari 28 hari, maksimal 1 bulan. Lewat dari 1 bulan dibuang. Karena kebanyakan di masyarakat itu disimpan, dilihat dari expiry. Expiry itu disimpan selama segelnya masih tertutup, Pak. Begitu sudah dibuka, itu nggak boleh digunakan lebih dari 28 hari. Nah, nanti di masyarakat Bapak yang menggunakan bunga kitolot yang terkena min plus silinder, min 1 plus 1 silinder 1, ini bisa lepas kacamata, dirutinkan selama 3 bulan. Caranya sudah paham, Pak? Caranya sudah paham? Ya.
Kalau sudah paham, nanti bisa diketuk pula sama warganya yang berhalangan. Masuk ke jenis penyakit mata yang keempat, yaitu dinamakan katarak. Katarak itu apa? Nah, ini contoh dari mata katarak, Pak. Katarak itu apa? Katarak itu munculnya keruhan putih, selaput putih di hitam-hitam bola mata. Munculnya nggak langsung menutup, munculnya sedikit-sedikit, setitik. Lama-kelamaan menebal sampai menutup. Apabila sudah menutup harus dioperasi. Katarak ini sampai butanya tidak ada rasa sakit. Jadi apabila Bapak menunggu sakit sama halnya menunggu di operasi. Katarak ini disebabkan oleh apa? Yang pertama, Bapak matanya suka kemasukan asap. Yang pertama, hindari yang namanya asap. Betul, salah satunya asap rokok ya. Nah, buat Bapak yang suka merokok, jangan dibiasakan merokok di ruangan yang tertutup, Pak. Harus yang di ruangan terbuka. Yang kedua, dari paparan matahari. Jadi dilarang menatap matahari secara langsung dari jam 10 sampai jam 3 sore. Buat Bapak yang kerjanya di sawah, di ladang, di kebun, gunakan alat pelindung, Pak. Yang bulat apa namanya, Pak? Caping ya, Pak. Nah, masuk ke jenis penyakit mata yang kelima. Ini dinamakan daging tumbuh. Bentuknya seperti irisan bawang merah. Adanya di pojokan mata, kiri atau kanan. Daging tumbuh ini nggak diam. Namanya juga daging tumbuh. Daging yang terus tumbuh. Dia merambat menuju ke hitam-hitam bola mata. Apabila hitam-hitam bola mata sudah terhalang oleh daging tumbuh, maka penglihatan tidak bisa melihat. Pengen melihat kembali, daging tumbuhnya harus diambil. Dan operasi dari daging tumbuh itu tidak dibersihkan sampai ke akarnya. Kenapa tidak dibersihkan sampai ke akarnya? Karena dokter tidak berani, yang dikhawatirkan terkena saraf mata yang penting, nanti menyebabkan operasinya tidak berhasil. Apabila disisakan, tumbuh lagi tidak, Pak? Tumbuh lagi. Seperti bapaknya cabut rumput, akarnya tidak dicabut, dia akan tumbuh kembali. Daging tumbuh ini disebabkan oleh apa? Penyebabnya sangat sepele. Bapaknya suka kebulan, kena debu, matanya suka diapain, Pak? Diucek sepele nggak, Pak? Sepele. Nah, mulai dari sekarang jangan keseringan mengucek mata. Kalau kulit kegores keluar darah, kalau bola mata kegores keluar gaji bening. Didiamkan, tidak diobati, nanti lama-lama membentuk daging tumbuh. Sudah ada daging tumbuh, dia tidak akan diam. Lalu bagaimana pada saat Bapak kebulan? Cukup kelopak matanya cubit-cubit aja, Pak. Atau apabila matanya suka gatel, jangan diucek, dirambang menggunakan air hangat. Kenapa mata suka gatel? Bapaknya suka kebulan, ada bakteri yang masuk ke mata. Atau buat Bapak yang suka di sawah, suka mencangkul, suka memasukkan lumpur sawah, biasanya dibersihkan menggunakan air apa, Pak? Air sawah, refleks ya, Pak? Ya. Betul. Nah, mulai dari sekarang Bapak bawa air minum, nanti dibersihkannya menggunakan air bersih, Pak, air minum. Faktor yang kedua, mata suka kemasukan keringat. Mata kemasukan keringat rasanya gimana, Pak? Perih. Ya. Bapak di rumah ada tidak, Pak, punya baju yang berkerah? Di belakangnya di sini ada yang sobek, Pak. Ada nggak, Pak? Ada. Kenapa kerah baju bisa sampai sobek? Karena keseringan kena keringat. Keringat aja bisa merusak kerah baju, apalagi masuknya ke dalam mata. Itu sebabnya dalam umat Islam wanita dilarang mencukur bulu alis. Gunanya apa alis? Bapaknya, ibunya berkeringat ya, Pak. Itu tidak langsung jatuh ke mata. Tertahan dulu di alis. Buat Bapak yang suka beraktivitas keluar keringat, untuk penghalang kasih handuk kecil diikat di kepala. Masuk ke jenis penyakit mata yang paling parah. Nah, ini dinamakan glaukoma, Pak. Glaukoma seperti ini ya, Pak.
Glukoma itu apa? Glukoma itu buta melek, matanya bisa melek melotot, kedap-kedip, larak-lirik, tetapi tidak bisa melihat. Ini paling ditakuti. Kenapa ditakuti? Karena mohon maaf, apabila di masyarakat Bapak ada yang terkena glukoma, sudah divonis glukoma oleh pihak dokter, itu sudah tidak ada harapan. Walaupun glukomanya hanya 10%. Karena jalan satu-satunya harus dioperasi. Dan operasi glukoma jarang yang berhasil. Karena tingkat keberhasilannya tipis, Pak, hanya 10%. 90%-nya kegagalan. Ini gejala awal terjadinya glukoma, di area mata suka pegel, suka gerak-gerak sendiri, Pak, suka migrain, pusing, turun ke leher, lehernya suka berat, cenderung kaku, dan matanya suka berair. Bapaknya nggak nangis, dapat keluar air mata sendiri. Didiamkan, tidak diobati, nanti lama-kelamaan air matanya akan lengket. Kalau sudah lengket ujungnya bau amis, cepat periksa ke rumah sakit. Nanti apabila didiamkan bisa glukoma, karena baru gejala itu masih ada harapan buat sembuh. Nah, ini disebabkan oleh apa? Yang pertama dari penyakit diabetes sama darah tinggi, gula naik, tensi naik, lari ke saraf mata, mendadak penglihatannya buram. Yang kedua karena insiden kecelakaan. Dan banyak di masyarakat yang suka kena padi, Pak. Itu banyak di masyarakat kena padi, berhari-hari nggak diperiksa, begitu diperiksa ternyata sudah glukoma. Itu banyak insiden. Dan hati-hati buat di masyarakat Bapak, apabila ada yang mau cabut gigi atas, tidak boleh cabut gigi atas sembarangan. Apabila giginya lagi sakit ataupun gusinya lagi sakit, itu tidak boleh dicabut. Buat Bapak yang mau cabut gigi, datang ke dokter gigi pasti ditanya, masih sakit enggak? Bapaknya harus jawab jujur, karena banyak yang berbohong. Sudah paham, Pak? Halo. Kalau sudah paham, penyakit mata ada berapa, Pak? Apa ya? Betul, ada 6. Yang pertama, min, plus, silinder, katarak, daging tumbuh, dan glukoma. Buat masyarakat Bapak yang sudah terkena katarak seperti ini, khususnya katarak luar ya Pak, adanya di pinggir di sini, itu masih ada harapan bisa diobati tanpa harus dioperasi. Apabila katarak ada di tengah, itu dinamakan katarak dalam, itu harus dioperasi. Yang ada daging tumbuh, Apa? yang ada daging tumbuh seperti ini masih bisa diobati. Lagi aku arisan nang masjid. Kalau glukoma itu tidak ada harapan. Bisa. Yang baru gejala matanya suka berair itu masih ada harapan buat sembuh. Lah ya nek kowe untuk ketiga jenis penyakit ini Pak, obatnya menggunakan unsur hewan. Hewannya apa? Hewannya kecil, bisa terbang, bergerombol, menyengat. Kalau nek ra iso tak mangkat. Betul, menggunakan tawon, tapi bukan tawonnya diambil, diintuk ke tawon menghasilkan apa Pak? Madu. Sebelumnya Bapak ada yang pernah tidak matanya diteteskan menggunakan madu Pak? Ada yang pernah Pak di sini? Belum. Siapa yang menjelaskan madu itu obat? Yang Maha Kuasa. Buat yang non Muslim itu ada di kitabnya. Buat yang Muslim sudah dijelaskan ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl. Bukan An-Nahl ya Pak. Kalau An-Nahl artinya semut. Di surat An-Nahl di ayat 69. Ayatnya boleh saya jelaskan Pak? Boleh. Nanti apabila ada makhorijul huruf ataupun pengucapan hurufnya kurang benar, jangan ditertawakan ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'ul linnas. Inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yakhruju artinya yang dikeluarkan, min butuniha dari perut lebah, sarabun minuman, mukhtalifun yang bermacam-macam. Apanya yang bermacam-macam? Alwanuhu warnanya, fihi di dalam isinya kandungannya. Sifa itu obat, linas untuk
manusia. Inna fi dzalik yang kemudian itu la ayat merupakan tanda-tanda. Liqaumin pada sebagian manusia. Ya tafakarun bagi orang-orang yang berpikir. Siapa yang berpikir? Manusia. Manusia berpikir, benar tidak apa yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa madu itu bisa dijadikan obat. Ternyata setelah diteliti, ada 5 jenis madu yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama dinamakan madu royal jelly atau di sini dinamakan madu lanceng. Ada yang pernah minum, Pak? Rasanya asam kecut, fungsinya buat kecerdasan EQ anak. Yang kedua dinamakan madu bivolen, fungsinya buat kesuburan kandungan. Yang ketiga dinamakan madu hitam. Ada yang pernah minum, Pak, madu hitam? Betul, rasanya pahit. Fungsinya buat apa? Buat mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh. Buat yang terkena gula dilarang minum madu, khusus madu hitam dianjurkan. Dan madu hitam juga bisa untuk dijadikan buat obat keperkasan pria. Yang keempat dinamakan madu murni, fungsinya buat kekebalan tubuh. Di satu sarang diperas jadi satu, itu dinamakan madu murni. Biasanya digunakan oleh orang tua dulu, begitu ada bayi apa? Lahir, bibirnya sudah diapain, Pak? Oleskan madu. Sekarang boleh tidak, Pak? Betul, sekarang bidan dokter melarang. Kenapa, Pak, dilarang? Bapaknya jangan salah paham sama bidan sama dokter. Kenapa dilarang? Karena perkembangan zaman. Kalau orang tua dulu ngambilnya madu langsung. Kalau sekarang banyak madu yang udah campuran, sudah jadi seperti madu rasa, madu TJ, dan lain sebagainya. Yang kelima dinamakan madu bibrit. Bi artinya lebah, bread artinya roti. Fungsinya buat kesehatan mata. Adanya di mana? Di sarang tawon gelodokan. Ada yang tahu, Pak, sarang tawon gelodokan, Pak? Di sarang tawon gelodokan, Pak, itu dibuka, ditutup yang setengah sarang. Tutup setengah sarang dibuka, dalamnya ada anakan. Orang tua dulu diambil, banyak yang dimasak. Di dalamnya ada madunya, ambil menggunakan alat pipet, suntikan ataupun sedotan, alat yang steril, pencet lalu teteskan ke dalam mata atau dikumpulkan di botol yang steril. Nanti yang punya katarak seperti ini, khususnya katarak luar, nanti kataraknya akan terkikis. Yang ada daging tumbuh, nanti daging tumbuhnya akan mengecil, mengkerut. Yang matanya suka berair, nanti saraf-sarafnya diperbaiki. Yang bawaannya suka ngantuk atau tidak bisa tidur, ya, nanti saraf-sarafnya diperbaiki. Buat bapak yang terkena min plus linder, menggunakan bunga kitolot stadium 1 itu 3 bulan, menggunakan madu prosesnya lebih cepat. Jadi madu yang buat mata dinamakan madu apa, Pak? Madu bibrit. Buat bapaknya jangan sampai salah paham ya, Pak. Diadakan penyuluhan seperti ini yang dikhawatirkan salah paham. Katanya madu bisa buat mata, bapaknya ke warung beli madu rasa, madu TJ, teteskan, bukan madu tersebut ya, Pak. Ya, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah ataupun dalam penyampaian tidak menggunakan bahasa daerah, Pak, saya selaku petugas mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami